Sekarang kita sapa dulu ya Kak Eti. Hai Jenis, kangen rasanya. Elo. Terus siapa lagi ya? Banyak sih. Uno. Siapa lagi ya? Banyak Kak Eti. Banyak semuanya, kalau kamu sebutkan satu persatu bisa sampai tengah malam kita ibadahnya ya. Oke. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Amin. Semuanya bangkit berdiri, kita pujikan happy ya happy ya Kaiti. Semua berdiri, tangannya diberikan. Happy ya happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Pintar. Kita pujikan segala kemuliaan. Pintar, anak-anak istimewa, anak-anak yang luar biasa. Kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kita akan beribadah dan mendengari firman Tuhan. Berkati ibadah ini agar berlancar dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Kita harus terus bersemangat Kaiti. Kita pujikan haleluya, haleluya. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencomooh. Tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil.
Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenali jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Tiba saatnya adik-adik yang ada di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum berdoa, kita pujikan sabdamu abadi Kak Eti. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak Layan, yang berkati kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Dewi di kelas tanggung pada hari ini. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Pasti adik-adik baik-baik saja, sehat dan selalu ceria. Nah, sebelum Kak Dewi memberitakan tentang firman Tuhan hari ini, mari kita bermain terlebih dahulu. Kita mau main tebak-tebakan, tebak gambar. Permainan hari ini, siapakah aku? Kak Dewi memberikan clue-nya adik-adik yang menebak apa atau siapa pada gambar ini. Oke, sudah siap? Siapakah aku? Aku terbuat dari emas murni. Aku selalu diperebutkan orang karena aku sangat mahal. Aku biasanya dipakai oleh para raja dan ratu. Siapakah aku? Ayo, siapa ini adik-adik? Gambar yang pertama, siapakah aku? Yap, aku adalah mahkota. Pertanyaan yang kedua, mari kita tebak kembali. Siapakah aku? Aku sangat kuat dan gagah. Lariku sangat kencang. Aku biasanya dipakai saat berperang bersama dengan raja dan prajurit. Kakiku ada 4. Siapakah aku? Ayo tebak, siapakah aku? Ini adik-adik. Gambar siapakah ini? Ini adalah seekor kuda. Gambar yang ketiga, kakiku juga ada 4. Aku biasanya dipakai untuk membawa barang-barang bawaan dan jalanku sangat lambat. Siapakah aku? Ayo, mari tebak. Yang ketiga, siapakah aku? Aku adalah tebakan yang ketiga adalah keledai. Sekarang pertanyaan yang keempat adik-adik. Pasti mudah, adik-adik pasti bisa menebak. Siapakah aku? Aku dijuluki atau biasa dipanggil guru oleh murid-muridku, melakukan mujizat-mujizat. Aku lahir di kandang domba. Wah, siapakah aku? Adik-adik pasti bisa menebaknya. Bener kan? Adik-adik bisa menebaknya. Aku adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sekian dulu tebakannya, sekian dulu permainannya. Keledai, binatang yang hina adik-adik. Binatang itu jalannya lambat-lambat, tidak bisa cepat seperti kuda. Tetapi keledai itu binatang yang lembut. Dan keledai itu merupakan simbol kedamaian. Sedangkan kuda, binatang yang sangat gagah,
kuat dan perkasa yang larinya sangat kencang. Dan kuda ini merupakan simbol kekuasaan dan kekuatan. Dua binatang ini, kuda dan keledai ini, sama-sama dipakai oleh para raja adik-adik. Tidak hanya kuda saja, tetapi keledai juga dipakai. Raja ataupun pemimpin menggunakan keledai dalam situasi yang damai, dalam situasi yang tentram. Sedangkan ketika raja menggunakan kuda, berarti situasinya saat itu dalam keadaan genting, dalam keadaan berperang. Nah, sudah tahu kan? Sama-sama digunakan oleh raja, tetapi penggunaannya dalam situasi yang berbeda. Kalau keledai simbolnya kemanusiaan dan kedamaian, sedangkan kuda simbolnya dari kekuasaan dan perang. Nah, di Alkitab juga tertulis adik-adik dan diceritakan bahwa ada seorang raja yang besar yang memasuki sebuah kota dengan menggunakan atau menaiki seekor keledai. Kira-kira siapa ya raja itu? Siapakah raja yang agung dan besar itu? Ayo, siapkan Alkitabnya, kita mau memulai mendengarkan firman Tuhan. Ayo, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita siapkan Alkitab kita buka dari kitab Matius pasal 21 ayat 1 sampai ke 11. Ayo adik-adik, siapkan Alkitabnya. Sudah siap Alkitabnya? Kita buka dari kitab Matius pasal 21 ayat 1 hingga 11. Sudah ketemu kan semuanya? Bagaimana adik-adik di kelas tanggung? Sudah ketemu? Tetap dibuka Alkitabnya di kitab Matius 21 ayat 1 sampai 11. Tetap dibuka, jangan ditutup. Sebelumnya kita akan mendengarkan dan kita akan melihat cerita yang satu ini. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah, rajamu datang, mengendarai seekor keledai. Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mukjizat-mukjizatnya, lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah Raja Israel. Seluruh dunia mengikutinya. Orang Farisi menggerutu, Yesus, suruhlah mereka diam. Jawab Yesus, sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji aku. Nah, sudah tahu kan raja yang dimaksud tadi? Nah, benar, raja itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Raja yang besar, raja yang agung, tetapi yang dalam kesederhanaannya mau lahir di antara kita manusia di kandang domba. Raja yang menyembuhkan, raja yang membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus lah adik-adik. Hari ini kita mau diingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang datang dalam kesederhanaannya dalam bentuk manusia yang lahir di kandang domba. Tuhan Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai, yang sudah dinubuatkan dari zaman para nabi. Bahkan salah satu nubuatnya yang sudah ditulis oleh Nabi Zakaria. Mari adik-adik kita lihat di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9.
Ayo kita buka Alkitabnya kembali di Zakaria pasal 9 ayat, kita baca bersama-sama ya. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Amin. Nubuat Nabi Zakaria telah digenapi adik-adik oleh Tuhan Yesus yang saat itu masuk ke Yerusalem dengan menggunakan seekor keledai. Tergenapi loh firman-Nya. Firman Allah itu tergenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke Yerusalem menggunakan keledai. Tuhan Yesus saat itu datang sebagai Raja Damai yang mendamaikan antara manusia dengan Allah melalui pengorbanannya, kematiannya di kayu salib. Tetapi masyarakat saat itu, orang-orang yang di sana berpikir ketika Tuhan datang, Tuhan Yesus menyelamatkan mereka. Tuhan datang sebagai seorang raja yang menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Walaupun Tuhan Yesus tahu ketika ia memasuki Yerusalem, ia akan segera disalibkan, tetapi Tuhan tetap taat adik-adik sebagai bentuk bagian penggenapan karya keselamatan Allah. Melalui firman hari ini, kita diingatkan adik-adik, kalau pada saat itu bangsa Yahudi menyambut kedatangan Yesus Kristus sebagai seorang raja dengan menghamparkan pakaian mereka ketika Tuhan memasuki Yerusalem dengan seekor keledai sebagai bentuk penghormatan mereka kepada seorang raja. Lantas, bagaimana dengan kita menyambut kedatangan Yesus Kristus? Bagaimana dengan sikap hati kita, adik-adik? Kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus, Sang Raja Damai, dalam hidup kita dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus, dan dengan hati yang setia. Tidak hanya kita membaca firman setiap hari, tidak hanya kita berdoa setiap hari, tetapi kita harus belajar untuk melakukan setiap firman yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya, hormat kepada orang tua. Itu perintah Tuhan, dan yang harus kita lakukan. Kita berbuat baik kepada semua orang, bukan karena kita ingin dipuji atau ingin mencari perhatian, tetapi itu perintah Tuhan untuk saling mengasihi sesama, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan untuk saat ini ketika kita masih online, untuk sekolah, ketika kita ujian online, kita tidak mencontek adik-adik. Itu perbuatan yang jujur. Itu juga melakukan kehendak Tuhan, yang Tuhan mau. Sehingga setiap hari kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Mari adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh diingatkan melalui firman-Mu. Kami menyambut Engkau dengan penuh ketulusan, dengan hati yang benar, dan hati yang penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau membawa damai. Kami mau selalu setia akan Engkau Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan untuk takut Engkau melalui orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa kembali di minggu depan. Bye-bye. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Kaiti. Kita akan pujikan Yesus menginginkan aku, karena Yesus menginginkan adik-adik melakukan firman-Nya. Oke, Kaiti. Bersinar baginya dimanapun ku berada.
pagi dikasih oleh Tuhan harus terus bersinar dan bertumbuh. Kita akan berdoa syafaat adik-adik. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah pada hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk keluarga kami agar selalu sehat. Tuhan juga berkati untuk sekolah kami agar kami tidak malas-malasan saat mengerjakan tugas dari guru kami. Tuhan juga berkati gereja kami agar bisa terus bekerja di tengah pandemi. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami agar segera terhindar dari virus COVID-19. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya Kaiti buat adik-adik di rumah untuk memberikan persembahan. Sudah siap persembahannya kan? Persembahan yang sudah disiapkan adik-adik kasih ke mama dan papa supaya mama dan papa bisa kasih ke gereja persembahannya adik-adik. Oke? Kita pujikan beri padanya. Mari kita berdoa. Tolong berkati persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat untuk sesama dan kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Mama dan Papa terima kasih selalu ada buat adik-adik di rumah untuk terus beribadah. Adik-adik jangan lupa, Mama dan Papa jangan lupa di fotonya kirim ke Kak Tessa atau Kak Dewi atau ke Kak Kenda ya. Jangan lupa ya adik-adik, minta foto kalau setiap hari Minggu saat ibadah. Mama fotoin dong gitu ya. Oke, saat ini kita akan memuji nama Tuhan, damai sejahtera. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hati.
Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, berkati Mama dan Papa yang selalu ada buat kami anak-anak-Mu. Berikanlah kami tubuh yang sehat dan berkatilah apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kita berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak selanjutnya. Jaga kesehatan, pakai masker, pokoknya harus selalu sehat, sehat dan sehat ya. Salam sehat dari semua kakak-kakak. Harus terus sehat. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan beserta kita. Dadah.